Semangat pagi teman-teman, berjumpa kembali dengan kami di channel Entok Serdadu. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas bagaimana cara menjual anakan entok. Dalam kolom komentar YouTube kami ada yang bertanya, "Kak, bagaimana cara menjual anakan entok yang baik dan benar supaya bisa laris?" Oke, teman-teman dan sahabat semua, kali ini saya akan mencoba menjawab sebisa saya ya. Memang akhir-akhir ini budidaya entok itu menjadi primadona banyak kalangan masyarakat. Bagi teman-teman yang hari ini menjalankan usaha budidaya pembibitan entok, maka harus memperhatikan atau menyimak video ini sampai habis. Yang pertama adalah dalam menjual anakan entok itu kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi pasar, teman-teman. Target pasarnya harus jelas. Kenali target pasar Anda. Misalkan kalau teman-teman itu menjual entok dewasa, maka targetnya adalah restoran, rumah makan, pedagang lokal, ataupun masyarakat yang membutuhkan untuk konsumsi. Kemudian kalau konteks itu adalah penjualan anak entok, maka targetnya adalah para peternak pembesaran entok ataupun pengepul dan peternak pemula. Tinggal kemudian dihitung di wilayah teman-teman itu peternak pembesaran anakan entok itu berapa jumlahnya dan di wilayah mana saja. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa banyak peternak pembesaran anakan entok. Kemudian teman-teman bisa melihat grup-grup di Facebook peternak entok untuk bisa mengecek kebutuhan anakan entok oleh peternak pembesaran. Sehingga kita bisa menyuplai kebutuhan para peternak anakan entok yang kemudian bisa teman-teman tawarkan kepada mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman perlu menyiapkan dan memastikan kualitas anakan entok yang unggul. Pastikan anakan entok yang kita jual itu memiliki kualitas yang unggul. Ini mencakup kesehatan entok, berat badan yang baik, dan bebas penyakit. Karena para peternak pembesaran itu tentunya akan mengeluarkan modal yang cukup banyak untuk pembelian anak entok. Karena apabila bibit yang dibeli oleh mereka itu kurang unggul, tentu para peternak itu akan mengalami kerugian. Karena sudah bibitnya mahal, tetapi pertumbuhannya itu tidak optimal. Ini akan sangat merugikan para peternak pembesaran, teman-teman. Dan ketika hal itu terjadi, maka peternakan pembesaran itu akan kapok membeli produk dari kita. Maka dari itu kita harus bisa menjamin bahwa bibit yang kita jual itu mempunyai kualitas yang bagus, baik dari sisi postur, berat badan, dan dari sisi bebas penyakit. Artinya, indukan atau lingkungan kandang ternak teman-teman yang memproduksi anak-anak entok itu betul-betul indukan yang sehat. Kemudian kandang yang bersih, yang nyaman, dan bebas dari penyakit. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika menyediakan sarana dan prasarana kegiatan fasilitas yang sesuai untuk pemeliharaan anak entok yang bersih. Kemudian kering dan sehat untuk menampung hasil produksi anakan entok sebelum dijual. Jadi misalkan teman-teman punya 50 indukan, terus yang bertelur itu 20. Misalkan kemudian menetas nih semuanya, maka kita harus mengumpulkan anakan entok tersebut selama kurang lebih 1 minggu. Karena biasanya untuk anakan entok idealnya dijual ketika umur 1 mingguan supaya lebih tahan apabila dilakukan pengiriman ke daerah yang cukup jauh. Untuk menampung anakan entok ini memang harus memiliki kandang yang betul-betul bersih, harus kering dan sehat. Saya sarankan untuk teman-teman ketika menampung anakan entok setelah menetas sampai umur 1 minggu itu supaya menggunakan kandang box dan diberi seperti lampu penghangat. Karena anak-anak entok usia 1 hari sampai 1 minggu itu masih membutuhkan lampu penghangat. Sehingga perkembangan anakan entok bisa lebih baik. Kemudian yang keempat yang menurut teman-teman persiapkan atau yang perlu teman-teman lakukan adalah melakukan promosi dan branding. Buatlah usaha untuk teman-teman dan membuktikannya dengan baik. Promosinya bisa lewat apa saja teman-teman, bisa menggunakan media sosial,
Misalkan Facebook, terus Instagram, Twitter, atau YouTube, atau bisa juga situs website atau yang lainnya. Kemudian jangan lupa untuk pemilihan nama untuk brandnya teman-teman. Ini sangat menentukan citra teman-teman sebagai peternak. Maka kemudian saya sarankan untuk menggunakan branding atau nama kandang itu yang kekinian. Itu akan membangun citra positif terhadap usaha ternak teman-teman. Kemudian yang kelima yang perlu teman-teman lakukan adalah harga yang kompetitif. Yakinkan harga yang bersaing dengan penawaran pasar. Karena dengan mengetahui harga pesaing kita dapat membantu dalam menentukan harga yang tepat. Artinya, sebelum teman-teman menjual anakan entok, teman-teman harus terlebih dahulu survei teman-teman yang lain yang juga menjual anakan entok. Misalkan mereka jualnya berapa rupiah per ekor yang umur 1 minggu. Karena di setiap daerah itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang menjual 12.000 per ekor, ada yang 15.000, ada juga sampai 20.000 per ekor dan sebagainya. Untuk itu teman-teman harus mengetahui di wilayah teman-teman harganya pasarannya itu berapa. Ini biasanya tergantung dari kualitas indukan. Kalau kualitas indukannya itu misalkan bagus, maka harga jualnya biasanya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Maka teman-teman harus juga bisa menyiapkan indukan yang bagus. Kalau teman-teman ingin jual anakan entok dengan harga yang bagus, maka indukannya itu pastikan indukan yang berkualitas sehingga nanti anaknya juga bisa mempunyai harga jual yang tinggi. Yang penting dalam hal ini teman-teman harus bisa mengetahui pesaing-pesaing teman-teman itu mereka menjual di harga berapa. Setidaknya kita bisa menyamakan harganya atau kalau teman-teman berani bisa di bawahnya sedikit lah. Tapi jangan terlalu jauh banget lah jaraknya teman-teman, karena nanti pasti akan dikomplain sama yang lain. Kemudian selanjutnya adalah jalin kemitraan. Dalam menjalin kemitraan yang baik, teman-teman bisa menjalin kemitraan dengan para peternak entok pembesaran. Yaitu apabila teman-teman menyediakan entok pedaging atau entok dewasa, maka teman-teman bisa menjalin kerjasama dengan restoran atau pedagang maupun distributor. Dan jika konsepnya adalah untuk anakan entok, maka yang bisa dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan para peternak untuk pembesaran atau para reseller maupun distributor lokal. Sekarang itu sudah banyak di grup-grup Facebook yang mereka itu sebetulnya tidak melakukan budidaya entok, tetapi mereka hanya khusus menjual anakan entok saja. Nah, itu bisa kemudian saling kerjasama sehingga mereka juga ikut memasarkan produk-produk kita. Kemudian yang ketujuh yang perlu kami sampaikan adalah pengelolaan persediaan anakan entok. Kalau bisa ya, stoknya harus selalu ada di kandang kita. Pastikan teman-teman dapat mengelola stok anakan entok dengan baik agar anakan entok selalu tersedia untuk pelanggan teman-teman. Karena kalau para pembeli itu ingin pesan ke teman-teman tapi stoknya nggak ada atau habis, biasanya mereka pasti akan mencari peternak yang lain. Dan kemudian kalau mereka sudah nyaman dengan peternak lain itu, maka mereka akan susah untuk kembali ke kandang kita lagi. Jadi pastikan stok teman-teman harus selalu tersedia. Maka kemudian bila situasi pasar permintaannya itu banyak, teman-teman itu harus segera menambah indukan entok agar stoknya itu selalu stabil dan selalu dapat memenuhi permintaan pelanggan atau memenuhi permintaan para peternak pemula. Kemudian berikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Layani pelanggan dengan bijak, dengan baik, dan responsif. Responsif terhadap pertanyaan pelanggan. Jadi kadang-kadang para pembeli itu biasanya keponya itu sangat tinggi teman-teman. Misalnya, Kak, ini entoknya jenis apa? Kemudian keunggulannya apa? Cara membedakan anakan yang jantan dan betina bagaimana? Kemudian pertumbuhannya bagaimana? Cara perawatannya bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti sering kita temui. Dan itu tentunya harus bisa kita hadapi dan respon dengan ramah. Kita harus tetap memberikan pelayanan yang baik.
respon yang cepat ketika menjawab pertanyaan dari para pelanggan. Yang penting adalah kita harus mempunyai dana cadangannya. Ketika teman-teman itu bisa menjual produk entok itu laris manis, maka harus kita sisihkan untuk dana cadangan kita, karena kondisi saat ini dan kondisi besok bisa saja berubah. Karena itu sudah menjadi prinsip dagang. Kadang bisa naik dan kadang bisa turun. Untuk itu kita harus bisa mengantisipasi hal-hal tersebut, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel ini bisa semakin berkembang sehingga kita bisa terus berbagi info-info menarik tentang ternak. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam ternak, salam sehat, tetap semangat!